Halo guys, kenalin nama aku Nurul Audia Yulestari. Kalian bisa manggil aku Audi. Di sini aku akan membuat video A Day My Life tentang cara perencanaan sumber daya manusia. Oke, hari ini tuh rencana aku buat ke Gramet dan membaca-baca buku tentang manajemen. Ini aku tertarik sama salah satu bukunya, yaitu yang ini. Lanjut, aku ke Sociala buat mencari make up. Aku di mall ini sampai siang. Ini aku lagi cari-cari skincare. Oke, rencana selanjutnya yaitu aku olahraga sampai sore bareng teman-teman aku. Aku dan teman-teman aku itu ngewajibin olahraga, walaupun olahraganya itu seminggu sekali, tetapi wajib. Karena untuk kesehatan tubuh kalian, jangan lupa olahraga ya guys, buat kesehatan tubuh kalian. Ini aku ngelakuinnya bareng-bareng karena biar makin semangat dan seru aja gitu. Selanjutnya cara malamnya yaitu aku main sama temen-temen aku. Ternyata aku disurprisein guys sama temen-temen aku. Di sini aku senang banget karena tiba-tiba aku disurprisein walaupun telat. Tapi makasih ya guys karena kalian udah surprisein aku. Oke, selanjutnya di sini aku akan membahas tentang apa sih perencanaan sumber daya manusia. Kalau gitu, lanjut aja langsung ke materinya. Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Nah, ini merupakan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perubahan demografi, yang kedua perubahan ekonomi, yang ketiga perubahan teknologi, yang keempat kondisi peraturan dan perundang-undangan, dan yang kelima perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Selanjutnya ada kriteria perencanaan sumber daya manusia yang baik. Yang pertama yaitu berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Yang kedua, perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan selalu meliputi keputusan tentang kegiatan atau tindakan akan dilakukan. Yang keempat, perencanaan yang memiliki perhitungan yang akurat, teruji, fleksibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia, yang pertama untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan, yang kedua untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja masa kini maupun masa depan, yang ketiga untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, yang keempat untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat, yang kelima untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan, yang keenam untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi secara vertikal maupun horizontal dan pensiunan karyawan. Yang kedelapan yaitu menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Adapun langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia, 4 langkah pokok dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan untuk kebutuhan masa depan, yang kedua perencanaan untuk keseimbangan masa depan, yang ketiga perencanaan untuk pengadaan dan seleksi pemberhentian sementara, dan yang terakhir perencanaan untuk pengembangan. Oke, terakhir kesimpulannya dari yang saya jelaskan yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan organisasi guna menjamin ketersediaan tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi seperti jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Adapun beberapa keuntungan bagi perusahaan besar yang menggunakan perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, integrasi yang terstrategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia secara efektif. Yang ketiga, persaingan sumber daya manusia dan sasaran perusahaan masa depan tepat guna. Yang keempat, hemat secara ekonomi dalam penerimaan para pegawai baru. Yang
Yang kelima, memperluas informasi sumber daya manusia sesuai dengan kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Yang keenam, permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal yang terpenuhi. Yang ketujuh, organisasi program sumber daya manusia dan kebutuhan yang tersedia. Nah, adapun dua kepentingan perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, kepentingan individu, yaitu untuk meningkatkan potensi diri dan kepuasan kerja. Yang kedua, kepentingan organisasi, yaitu untuk mendapatkan karyawan yang akan memenuhi kualifikasi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.